Oke, masih bersama Ketua KPU Arief Budiman dan juga anggota Dewan Perludem Titi Anggreni. Tadi disebutkan oleh Mas Arief bahwa dengan situasi seperti ini bisa saja peraturannya diubah begitu untuk lebih menjaga kita semua gitu. Dalam jangka waktu dekat ada rencana untuk mengubah peraturan sehingga menjadi lebih ketat? Ya, pemerintah yang saya dengar ya dari beberapa media mempertimbangkan untuk menerbitkan Perpu. KPU, Dari media Mas Arief sendiri dapat nggak infonya? Masa KPU nggak dapat? iya nanti saya konfirmasi lagi deh. Nah, kalau dari KPU sendiri melihat situasi seperti ini, saya sudah membicarakan dengan teman-teman. Ada dua hal yang mungkin kita kerjakan. Pertama, peraturan KPU-nya tetap, tapi kita buat juknisnya. Nah, juknis itu nanti akan menjelaskan teknis boleh dan tidak bolehnya, gitu ya, supaya lebih tertib, gitu ya. Kalau mau lebih kuat, tentu PKPU-nya. Tetapi kalau PKPU yang dirubah, saya khawatir waktunya tidak cukup. Karena merubah peraturan KPU menurut undang-undang harus ada rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Harus ada mekanisme harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Padahal tanggal 23 sudah penetapan pasangan calon, tanggal 26 sudah mulai kampanye. Iya, ini kelihatannya harus dari pemerintah pusat, Perpu begitu ya Mas ya? Iya, kalau mau mengubah yang sangat mendasar dan semua bisa kena dengan Perpu. Oke, tadi kita contohnya yang berhasil tetap pemilu itu adalah Singapura dan Korea Selatan. Iya. Tapi dua negara ini berbeda bagaimana melakukan kontrol terhadap penyebaran pandemi. Kalau Indonesia sendiri Mas Arief melakukan simulasi, gagal terus Mas. Orang berkumpul nggak tertib. Masih yakin mau lakuin pemilu? Nggak ditunda aja Mas? Enggak, tidak gagal, walaupun tidak berhasil 100% gitu ya, walaupun tidak berhasil 100%. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, disiplin pemilihnya ya, dalam antrian, dalam menggunakan alat pelindung diri. Nah, 3 kali kami sudah melakukan simulasi, pengaturan sudah kami buat juga supaya mereka datang pada jam-jam yang sudah kita tentukan. Ternyata mereka berkerumun pada jam yang sama gitu ya. Kan durasi pemungutan suara itu antara jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Lalu kita bagi mereka dalam 3 kelompok. Ternyata mereka datang berkumpul antara jam 9 sampai jam 10. Oke, Gitu. Mas Nah, Arief sebentar, saya harus tanya ke Mbak Titi ini karena ada durasinya juga kita pendek sekali. Mbak Titi, Mas Arief tidak mau menjawab secara langsung apakah mau ditunda atau tidak. Saya melihatnya cenderungnya tidak ditunda. Perludem sendiri inginnya seperti apa? Iya, kalau kami itu sederhana saja Mbak. KPU itu tidak boleh menutup diri terhadap potensi yang paling tidak dikehendaki. Termasuk salah satunya penundaan. Penundaan itu bisa 2, bisa menyeluruh, bisa parsial. Oh, kita boleh optimis, tetapi kondisi objektif di lapangan juga harus dihitung. Selama ini semua pihak mengatakan siap, tapi ketika praktiknya ada kegagapan, semua lempar tangan begitu ya. Baru kemudian tertati-tati mengejar segala instrumen yang diperlukan. Ini kan anomali Mbak Ira. Kita sudah menjalankan pilkada baru bicara soal revisi regulasi. Harusnya perangkat regulasi itu yang sejak awal ada gitu ya. Nah ini yang kemudian tidak ada di pilkada kita. Kita ini anomali berikutnya adalah selalu mengilustrasikan keberhasilan negara lain yang ketika mereka memutuskan untuk melanjutkan pemilu, semua instrumen misalnya COVID yang melandai, instrumen hukum, inovasi di dalam pelaksanaan pemilihan yang ramah protokol kesehatan, itu tersedia. Sementara kita ini sambil jalan, sambil berlari pakai sarung gitu loh. Ya. Kalau kata teman saya. Nah ini yang kemudian agak menurut kami, KPU menurut saya justru harus bijaksana. Oke, memperhitungkan segala mitigasi risiko termasuk potensi penundaan sekaligus. Iya, terima kasih Mbak Titi Anggreni. Mas Arief, jadi itu Ya. tadi yang masukannya ya. Nanti dan KPU silakan. membuka diri. Iya, untuk menerima membuka diri masukan. untuk itu ya. Terima kasih Mas Arief sudah Terima kasih, bersama Mbak kami di Ira. Prime Show with Ira Kusno. Pemirsa, perhelatan demokrasi dinilai akan berhasil jika kita semua patuh terhadap protokol kesehatan. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bisa membawa masyarakatnya bangkit dari dampak pandemi saat ini. Saya Ira Kusno pamit, saksikan Prime Show with Ira Kusno minggu depan. Selamat malam, salam sehat.